Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deno Ramada. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel opini yang saya buat dengan judul Media Sosial dan Perubahan Paradigma Komunikasi di Era Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Siber Asia. Media sosial dan perubahan paradigma komunikasi di era digital. Era digital telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan juga yang lainnya telah menggantikan media tradisional seperti surat kabar, radio, dan juga televisi sebagai sumber utama informasi dan komunikasi. Sebagai seseorang yang tumbuh di era transisi ini, saya telah merasakan langsung dampak perubahan paradigma komunikasi dari media tradisional ke media sosial. Perubahan akses dan distribusi informasi. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah bagaimana kita mengakses dan juga mendistribusikan informasi. Dulu, kebanyakan orang harus menunggu koran pagi untuk mendapatkan berita baru atau menonton televisi pada jam-jam tertentu. Namun sekarang, semua informasi ada di ujung jari dengan smartphone kita. Dengan hanya beberapa klik, kita bisa mengetahui berita terkini dari berbagai belahan dunia melalui media sosial. Pengalaman banyak orang, termasuk saya secara pribadi, dalam mengakses informasi telah berubah secara drastis. Saya ingat saat pertama kali menggunakan Facebook untuk terhubung dengan teman dan mengikuti berita terkini. Kecepatan dan kemudahan akses informasi serta kepraktisan dalam terhubung dengan teman secara online benar-benar mengubah cara saya memandang dunia. Kini semua orang bisa mendapatkan update real-time tentang kejadian di seluruh dunia, bahkan sebelum media tradisional sempat melaporkannya. Hal ini tentu menunjukkan betapa kuatnya peran media sosial dalam mendistribusikan informasi dengan cepat dan luas. Interaksi dan partisipasi publik. Media sosial juga telah mengubah cara kita dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Di media tradisional, komunikasi cenderung bersifat satu arah. Kita sebagai penonton dan juga pembaca hanya bisa menerima informasi tanpa bisa memberikan umpan balik secara langsung. Namun dengan media sosial, kita bisa berinteraksi langsung dengan pembuat konten, memberikan komentar, dan juga berbagi pendapat. Partisipasi publik dalam diskusi online juga telah meningkat. Isu-isu seperti isu sosial, politik, dan juga budaya dengan cepat mendapatkan dukungan dan juga perhatian melalui kampanye media sosial. Contohnya saja seperti gerakan All Eyes on Rafah dan juga boykot produk pro-Israel, mendapatkan dukungan global dan memicu perubahan nyata melalui media sosial. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada komentar dan likes, tetapi juga melibatkan aksi nyata, seperti aksi demonstrasi pro-Palestina yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pengaruh terhadap bisnis dan pemasaran. Dunia bisnis dan pemasaran juga mengalami transformasi besar dengan hadirnya media sosial. Perusahaan besar maupun UMKM sekarang dapat menjangkau konsumen mereka secara langsung dan pribadi melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Strategi pemasaran tradisional seperti iklan di televisi ataupun koran kini mulai digantikan oleh pemasaran digital yang lebih terukur dan terarah. Perusahaan dapat menggunakan data dan analitik untuk memahami perilaku konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif. Seorang influencer, yaitu individu dengan banyak pengikut di media sosial, juga sering dijadikan sebagai buzzer dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk dan layanan. Hal ini dinilai menjadi metode yang sekarang sangat populer dan lebih efektif. Meleburnya sosial media dan juga e-commerce seperti contohnya saat ini adalah TikTok Shop juga menjadi contoh dalam transformasi ini. Sekarang perusahaan maupun UMKM dengan mudah bisa membuat toko secara online dan memasarkan produk atau layanan mereka dengan konten berbasis video pendek. Tantangan dan dampak negatif. Perubahan ini tentunya juga akan membawa tantangan dan dampak negatif. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau yang biasa kita sebut hoax, yang tentunya bisa menyesatkan dan menyebabkan kepanikan di masyarakat. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan seringkali juga memprioritaskan konten yang bersifat sensasional atau kontroversial. Tentunya hal ini dapat memperburuk keadaan. Selain itu juga, media sosial dapat menyebabkan kecanduan dan berdampak negatif pada kesehatan mental.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan juga depresi. Oleh karena itu, terkadang saya merasa perlu untuk membatasi waktu konsumsi dari sosial media agar tidak terpapar dampak negatifnya. Kesimpulannya, perubahan paradigma komunikasi dari media tradisional ke media sosial adalah fenomena yang kompleks. Meskipun hal ini tentunya membawa banyak manfaat seperti akses informasi yang lebih cepat dan luas, serta peluang bisnis yang baru, kita juga harus tetap waspada terhadap tantangan yang muncul. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menggunakan sosial media dengan bijak, selalu kritis terhadap informasi yang kita terima, dan menjaga keseimbangan dalam penggunaannya. Di era digital ini, kemampuan untuk beradaptasi dan berpikir kritis, serta memiliki literasi media digital yang baik sudah seharusnya kita miliki, dan mari sama-sama kita ciptakan lingkungan media sosial yang positif. Sekian video presentasi saya mengenai artikel opini dengan judul Media Sosial dan Perubahan Paradigma Komunikasi di Era Digital. Jika ada kesalahan atau pengucapan kata dalam video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.